Shalom teman-teman Jesse, welcome to Jesse Talk. Yeay. Oke teman-teman, kali ini senang banget gak sih bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, seneng-seneng bareng lagi ya kan? Ya betul banget Kak Messi, betul. Gimana kita pasti teman-teman Jesse juga udah rindu, udah gak sabar banget buat nyaksiin Jesse Talk kita di bulan ini. Nah tapi kan Kak Messi, gak mungkin kan kita Jesse Talk cuma berduaan doang. Nah langsung aja ya, tanpa basa-basi gitu, panggilkan Kokenri. Shalom. Seru banget ya, vibe-nya ya, berapi-api banget ya. Roh Kudus hadir. Haleluya. Gimana Shalom Kok? Shalom. Boleh. Shalom. Ya ampun. Gimana nih Koken? Wah. Sebelum Oh iya, udah mau dijawab aja pokoknya. Nah, jadi sebelum ini Koko habis dari mana, ngapain aja, makan apa, minum apa? Waduh, lengkap ya. Sukanya apa gitu. Paket lengkap. Iya. Koken habis dari tempat kerja. Ya kesibukan Koko kan sehari-hari Koken tuh bekerja sebagai seorang pengajar. Habis dari tempat kerja ya Koken langsung cepat-cepat beres diri langsung ke tempat ini. Udah makan siang juga, puji Tuhan. Teman-teman udah makan? Puji Tuhan, belum. Oh, serius? Kamu makan diri nih katanya. Oh. Nanti ya habis ini kita makan-makan ya. Iya. Langsung di sini. Oke, back to topic ya guys. Boleh. Oke, jadi kabar Koken baik ya. Puji Tuhan. Helen, Macy, baik kabarnya? Puji Tuhan, kita berdua juga baik nih kok. Wah, baguslah. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? Kita mau Jesse Talk. Oke. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng dan seneng bareng. Nah sebelum kita masuk ke topik kita, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Hari ini. Terima kasih ya Bapak yang baik untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan di Jesse Talk kami kali ini dengan Ko Kendrick. Biarlah kiranya Tuhan urapan yang daripada-Mu itu yang kami terima Tuhan. Dan biar setiap firman-Mu yang disampaikan di Jesse Talk kali ini Tuhan itu dapat memberkati teman-teman Jesse kami dan dapat membawa berkat lagi Tuhan dimanapun Tuhan. Dan biarlah Tuhan urapan yang daripada-Mu saja yang kami terima. Kau yang sucikan kuduskan hati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan Amin. Nah, di bulan ini tuh Jesse Talk kita tuh membicarakan tentang connected call. Oh, oke. Dimana tema tahun ini ya. Benar. Tahun ini itu adalah koneksi ilahi dan kesukaan besar. Betul. PFAF. Jadi seperti biasa ya, Jesse Talk kita langsung aja bertanya-tanya. Oke. Apa tuh? Jangan bertanya-tanya. Jangan bertanya-tanya. Kami siapa? Kok kan udah bertanya-tanya nih? Oke, jadi ini temanya hari ini stay connected ya. Kalau boleh tahu nih, kalau kita kan ngomong soal hubungan nih kan. Iya. Nih, semua orang ini kan setuju nih kalau misalnya manusia itu merupakan makhluk sosial. Betul. Dan kalau menurut Koken seperti apa sih hubungan itu? Menurut Koken seperti apa hubungan relationship dalam kehidupan manusia sehari-hari? Oke, seberapa penting hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Tadi interesting banget faktanya bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Dari SD ya, kita udah belajar bahwasannya manusia adalah makhluk sosial. Ya artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu pasti perlu bergantung dengan orang lain, perlu berinteraksi dengan orang lain, perlu bantuan orang lain. Baik itu untuk memenuhi kebutuhannya secara fisik maupun secara emosional. Nah, bagi Koko ini sebenarnya subjektif ya, tapi kalau secara pengertian kita makhluk sosial itu sudah pasti berarti penting sekali. Manusia itu perlu kehadiran orang lain di dalam hidupnya. Meskipun bagi orang tersebut sangat kecil peran orang tersebut, tapi penting ada orang tersebut. Karena ya kalau misalnya nggak ada orang lain, pasti akan merasa lonely ya, merasa sendiri. Tapi kalau subjektif bagi Koken sendiri, karena apalagi Koken ini orang yang ekstrovert ya kan, ekstrovert parah Koko. Parah ya. Bagi Koko sangat penting. Jadi kalau mengisi di ininya apa sih? Extrovert parah. Extrovert parah, betul. Extrovert parah. Bukan expired, Bukan expired. Extrovert parah. Extrovert parah. Bagi Koko itu penting sekali dalam yang namanya menjalin hubungan dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nggak bisa lepas dari itu semua. Sederhana aja deh. Teman-teman sekolah dong, sekolah ya. Coba jelaskan kehidupan sekolah teman-teman deh. Maksudnya kegiatannya dari pagi ngapain, habis itu
berangkat ke sekolahnya gimana, terus kegiatan sekolahnya gimana? Coba mungkin salah satu, Kak Macy atau Helen. Gimana tuh dari awal? Dari awal, dari bangun tidur deh. Dari bangun tidur, sekolah itu palingan cuman ya sampai sekolah duduk aja dulu sebelum nunggu gurunya masuk, atau ngomong-ngomong sama temen tentang tugas, gimana sih cara ngerjain ini gitu. Terus nanti setelah itu udah gurunya masuk nih, istirahat, udah belajar, udah istirahat, habis itu makannya bareng gitu, makan bareng semeja. Terus habis itu masuk lagi, belajar lagi, pulang bareng gitu sih. Oke, nah itu padahal kegiatan sehari-hari yang biasa ya. Iya. Tapi lihat, di setiap kegiatan yang biasa itu pasti ada melibatkan tetap ada orang lain. Bangun pagi aja deh, pasti ketemu orang tua, orang rumah, keluarga gitu. Itu saja sudah interaksi yang singkat. Di dalam rumah itu aja kalau nggak ada orang lain kita akan merasa kesepian kan ya. Habis itu kita keluar beraktivitas. Tadi kayak Kak Macy ketemu dengan teman-teman, nanya tugas. Nah, kenapa perlu sampai se-extend itu ya? Karena memang sepenting itulah menjalin hubungan, menjalin relasi ya dengan orang lain. Kalau misalnya ini kita ngomongin ilmu ya teman-teman ya, karena Koko kan juga di bidang psikologi. Jadi ada seorang psikolog dari Amerika namanya Abraham Maslow. Pernah dengar gak? Belum. Jadi Bapak Abraham Maslow ini dia menciptakan sebuah piramida kebutuhan namanya. Jadi itu disebut piramida hierarki kebutuhan Maslow. Jadi Maslow ini mengatakan ada 5 kebutuhan mendasar manusia, mulai dari paling dasar hingga paling puncaknya. Jadi yang paling dasar itu secara fisiologis. Fisiologis itu kebutuhan pokok, kayak misalnya makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Tahap keduanya di atasnya itu ada yang namanya kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini seperti pekerjaan, keamanan secara finansial gitu ya, rumah dan sebagainya. Nah yang ketiga ini nih yang kita omongin sekarang yaitu sosial. Jadi menurut Maslow ini kebutuhan secara sosial itu sangat penting. Dan kebutuhan sosial ini bukan hanya ngomongin soal ada orang lain, tapi ngomongin soal keintiman juga. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana peran orang itu dalam hidup kita. Nah, jadi kalau secara teori saja sudah sangat penting, bagi Koken yang ekstrovert aja sangat-sangat penting. Ya, Koken percaya bagi setiap kita juga sangat penting lah punya orang-orang tertentu ya dalam hidup kita, baik perannya besar maupun kecil. Ya, betul banget ya, Gitu Kok. sih. Betul banget, kita tuh pasti dalam sehari aja kita kalau nggak berteman itu pasti rasanya kayak hampa, terus kayak langsung kayak nggak ketemu teman gitu, misalnya di sekolah dia nggak datang, kayak langsung kosong gitu. Iya, iya, Terus iya. kampung nggak datangnya Benar. sendirian gitu. Atau kalau nggak dicakapin temen saya pernah. Habis itu kayak udah bertanya-tanya kan, langsung OVT. Ya betul banget sih itu. Apa ya gitu. Tolong. Betul banget sih itu, tapi gimana kita kan makhluk sosial tadi dibilang tidak bisa hidup sendirian. Benar sekali, benar. Ya Tuhan aja menciptakan Adam dan Hawa. Benar banget. Sampai dibilang kan tidak baik manusia itu hidup sendirian. Benar Makanya banget, Tuhan Helen. manusia lain. Iya. Nah, terus kan kok kalau misalnya hubungan kita sesama manusia aja sepenting itu, apalagi hubungan kita sama Tuhan. Wih, tepat sekali sih. Nah, itu kenapa? Karena manusia selain adalah makhluk sosial, kita juga adalah makhluk rohani. Iya. Karena manusia itu kan diciptakan tubuh, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi sebenarnya tubuh jasmani ini adalah tubuh yang sementara. Kita ada manusia rohaninya kita juga. Kita adalah makhluk rohani di mana kita memiliki roh yang sifatnya itu kekal. Nah, roh ini diberikan oleh siapa? Ya benar ya, tadi ketika Helen singgung soal penciptaan Adam dan Hawa, ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Itu adalah roh Allah sendiri yang hidup di dalam diri kita manusia. Jadi penting sekali selain kita berhubungan dengan sesama kita manusia, kita juga perlu berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau menurut Macy sama Helen, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan itu gimana? Menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kak Misi mau jawab duluan? Oke, tadi kan Kak Macy udah ya. Nah, Helen deh, Helen. Menurutku apa nih? Membangun Gimana menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan? manusia dengan Tuhan. Menggambarkan. Kita kan makhluk ciptaannya Tuhan. Iya. Dari situ aja kita udah langsung berhubungan ya. Iya. Kita ini ciptaannya gitu. Iya. Itu udah satu hubungan. Oke. Dan di firman Tuhan juga banyak yang menggambarkan hubungan kayak perumpamaan yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, mulai dari kayak dia bapa kita anak, Oke, gitu. Dia benar. gembala kita Benar, gembanya. Habis itu ada apa ya, lagi banyak ya. Ada ya, Oh, dan sebagainya lah dan ya. sebagainya lah. Jadi, menurut aku untuk menggambarkan itu seperti itu tadi. Kayak misalnya menurutku pribadi nih,
dia tuh bapakku gitu, dia Oke. Tuhanku, dia Allahku, Keren, dia keren. juru selamat, dia penolongku. Haleluya. Itulah sih menggambarkan hubunganku dengan Tuhan. Weh, keren banget Helen. Gantian yuk Helen. Kayak Helen udah cocok nih jadi narasumber. Papa jangan gitu loh. Aku jadi kayak pulang nggak ya? Ya benar ya, seperti yang Helen bilang, ilustrasi kalau dari Alkitab itu banyak sekali gambaran bagaimana Tuhan melihat kita, umatnya, ciptaannya itu. Seperti tadi yang Helen bilang, dia itu pencipta, kita itu ciptaannya, dia pemilik kehidupan kita. Dia menggambarkan dirinya sebagai bapa dan kita sebagai seorang anak. Gambaran lainnya adalah dia itu pengantin prianya, kita pengantin wanitanya. Gambaran lainnya itu adalah dia itu sahabat bagi kita. Karena di firman Tuhan mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang sahabat yang memberikan nyawanya, ya kan. Nah, dan masih banyak lagi ilustrasi-ilustrasi yang bisa kita berikan. Nah, tapi untuk menggambarkan hubungan yang lebih intim, Tuhan itu selalu menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Dan ada perbedaan ya teman-teman, antara kita sekedar menghormati Tuhan sebagai Bapa dan juga menjalin hubungan. Nah, perbedaannya itu, kalau misalnya Bapak dengan anak, kita menghormati beliau karena apa sih? Karena kita tahu, oh ini papa saya, he is my father, benar. Dia yang berperan dalam kehadiran saya di muka bumi ini gitu kan. Dan dia itu kalau kita mau ngomong senioritas, dia orang yang lebih berusia, lebih senior dan sebagainya. Maka kita menunjukkan rasa hormat kita karena kita tahu siapa pribadinya. Tapi kalau hubungan itu jauh lebih dalam dari itu, ada keintiman, ya. Keintiman yang dibangun di sini itu berdasarkan apa? Harus berdasarkan kasih. Itu yang disebut dengan hubungan. Nah, jadi dengan Tuhan itu, apakah saat ini kita masih di tahap menghormati saja, di mana kita tahu, oh ya dia Tuhan, dia pencipta. Ya harusnya kita dengerin udah sampai di situ ya. Yang penting kita kenal, atau kita mau sampai masuk ke kedalaman yang lebih lagi, di mana kita mau berhubungan sama Tuhan. Gitu. Jadi, kan di sini juga mendorong ya tadi karena ngomongin soal membangun hubungan dengan Tuhan. Itu bukan hanya sampai kita kenal, tapi kita sampai menjalin hubungan yang lebih dalam sama Tuhan. Ada kasih yang lebih di situ. Seperti itu. Oke. Aku harus terdiam dulu ya Pak. Oke. Mendalami semua yang Koko bilang tuh kayak bener banget ya. Kita tuh, apakah kita di level menghormati, Iya. atau kita di level yang mau membangun keintiman itu sama Benar. dia. Itu Benar kayak banget. different opinions ya. Iya, betul sekali. Kak Misha ada mau bertanya? Lanjut aja kali ya. Ya lanjut. Jadi sini aku ada mau nanya sesuatu nih Kak, sekaligus kalau Koken boleh kasih tips dan saran. Oh, oke. Kalau remaja zaman sekarang ini kan tuh banyak yang sibuk gitu, ada kegiatan-kegiatan sekolah. Oh ya, dengan, betul. Kegiatan kampus, kerjaan dan yang lain-lain. Betul. Itu tuh gimana sih tipsnya itu, caranya itu supaya kita tuh bisa tetap membangun hubungan dengan Tuhan, biar kayak konsisten dan kita bisa membangun komitmen gitu. Wow, oke. Ih, bagus banget pertanyaannya. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Menurut Koko, yang paling penting, yang paling mendasar itu kita harus tahu kenapa dulu. Kayak tadi, kenapa kita bisa punya hubungan yang dekat misalnya dengan orang tua? Karena kita tahu kenapa kita perlu menunjukkan kasih itu sama mereka. Ya, papa mamaku udah berkorban banyak untuk kehidupanku, untuk nyekolahin aku, untuk membesarkanku. Then I show my love because that is their expression of love. Ya, wujud kasih papa mama ya seperti itu sampai aku hari ini, maka aku juga menunjukkan hal yang sama. Itulah terjalin hubungan yang sehat antara kita dengan orang tua misalnya. Sama juga dengan pencipta kita, sama dengan Tuhan gitu. Ya kita perlu ngerti ya, kenapa sih kita perlu menjalin hubungan sama Tuhan. Itu dulu yang pertama, supaya kita tetap bisa konsisten. Nah, untuk menjelaskan itu Koken punya 2 ilustrasi. Teman-teman pernah lihat pesawat gak? Koken mau nanya, pesawat itu gede atau kecil? Kalau dilihat dari Dekat, besar. Tapi kalau kita dari atas langit, dia small. Oke, very good. Ya, betul ya. Jadi kisahnya itu ada seorang anak ya, dia ngelihat pesawat terus dia nanya bapaknya, "Pak, itu apa?" Bapaknya bilang, "Itu pesawat." "Oh, kecil ya, Pak ya?" Kecil pesawatnya. Terus papanya satu hari bawa dia ke airport, ke bandara, terus dibawa dekat lah dengan pesawat itu. "Rupanya pesawat besar ya, Pak ya." Nah, jadi yang pertama supaya kita bisa jalin hubungan dengan Tuhan, kita bisa kenal dengan Tuhan itu, ya kita perlu dekat sama Tuhan. Oke? Dekatnya itu sedekat apa?
Ya itu segimana kita kenal pribadi Tuhan itu. Kalau misalnya sedekat kita hanya dengar misalnya dari firman Tuhan yang sehari-hari disampaikan di hari Minggu, tapi Monday to Saturday, Senin sampai Sabtunya itu ya kita biasa-biasa aja, maka mungkin pengenalan kita akan seperti saat kita melihat pesawat dari jauh. Tapi kalau misalnya kita mengusahakan itu setiap hari, pengenalan kita akan semakin dekat, kita bisa tahu Tuhan yang kita sembah itu besar, Tuhan yang berkuasa. Nah, Koken bisa menyampaikan ini juga karena kemarin Helen, ingat nggak? Kemarin Helen ada share satu kesaksian. Oh ya, Iya. Sebenarnya Koken kalau ada waktu mungkin pengen ya Helen ceritain sedikit, tapi mungkin Koken bantu ceritain lah ya. Jadi intinya nih teman-teman ya, Helen itu di rumah itu kemarin ada kendala soal listriknya, ya kan ya? Mati lampu, dan hanya di rumahnya doang yang mati lampu. Meledak soalnya. Nah, terus Helen itu berdoa sama Tuhan, dan Helen itu ada satu statement Helen itu yang bagus banget menurutku. Helen ngomong gini, Tuhan, listrik ini kecil lah bagi Tuhan. Menurutku kok untuk bisa ngomong sampai seperti itu, wow, itu perlu kedalaman, kedekatan yang banget sama Tuhan gitu. Sampai bisa ngelihat, wah Tuhan itu sebesar itu, listrik ini gak ada apa-apanya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ya kita perlu tahu kenapa. Ilustrasi yang Koken pakai yang itu untuk mengukur kedalaman kedekatan kita sama Tuhan. Ada satu lagi, kenapa sih kita perlu menjalin hubungan sama Tuhan? Ilustrasinya itu adalah kisah seorang anak yang membuat sebuah gambar, melukis gambar. Terus papanya itu lihat gambar itu. Papanya nggak ngerti apa yang digambar sama anaknya. Jadi dia nanya lah sama si anak ini, "Nak, ini gambar apa ya?" gitu. Papanya ngelihat itu seperti harimau. Rupanya pas dibilang anaknya, "Enggak loh Pak, ini bukan harimau, ini itu kucing." Habis itu ini sih anjing gitu. Mereka sedang kejar-kejaran dan sebagainya. Anaknya menceritakan apa yang digambarkannya lah. Nah, kenapa sang ayah akhirnya bisa mengerti apa yang digambar anaknya? Karena dia nanya sama si anak. Dan hanya si anak lah memang yang tahu gambaran itu. Jadi kenapa kita perlu jalin hubungan sama Tuhan? Ya supaya kita bisa kenal pribadi kita dalam Tuhan itu seperti apa. Jadi kalau dicatat ya, di Efesus 2 ayat 10 itu, kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah rancangkan bagi hidup kita. Gimana kita tahu kalau kita nggak jalin hubungan itu sama Tuhan? Seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi, kenapa kita perlu jalin hubungan sama Tuhan? Karena supaya kita tahu seberapa besar Allah yang kita sembah. Yang kedua, supaya kita kenal siapa kita ini di dalam Tuhan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita perlu tahu dulu alasan kenapa kita perlu jalin hubungan sama Tuhan, supaya kita bisa konsisten. Oke. Nah, setelah kita mengetahui kenapa kita melakukan itu, maka kita akan timbul yang namanya iman. Yang kedua, perlu yang namanya iman. Oke. Kenapa perlu iman? Iman itu kalau dari definisinya di Ibrani 11 ayat 1 dicatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saat kita mencari tahu tentang pribadi Tuhan lewat firman Tuhan, ya, di mana iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya, Roma mencatat seperti itu. Maka kita bisa berharap dalam Tuhan. Akhirnya ada tempat kita bersandar, akhirnya ada tempat kita berharap. Jadinya bahkan sesuatu yang tidak kita lihat pun kita lega karena kita tahu yang menciptakan kita itu besar. Kayak Helen tadi, masalah mati lampu dia gitu. Dia mungkin nggak tahu kenapa rumahnya doang yang mati lampu, tapi dia percaya Tuhan, bagi Tuhan ini mah kecil. Tahu-tahu setelah berdoa ada satu tindakan yang dilakukan sama paman ya, Pak Tua, nyala lampunya gitu. Sampai sekarang lampunya udah nyala ya. Dan bagi Helen itu sebuah pekerjaan Tuhan di situ kan. Itu kan jadi sebuah kesaksian yang membangkitkan iman orang bahwa ya segala perkara dalam Tuhan itu bisa kok gitu. Iman. Jadi yang pertama kita perlu ketahui dulu kenapa kita perlu kenal sama Tuhan. Yang kedua kita perlu yang namanya iman, supaya kita bisa konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saat dua ini sudah kita miliki kan, pasti hari-hari yang kita lalui itu gak mungkin untuk gak ngandelin Tuhan. Gitu sih menurut Koko. Itu gimana konsistennya tadi ya? Oke, makasih loh udah dibawain. Oh iya. Kesaksian aku. Itu memberkati banget loh Helen. Sayang kalau nggak dibagiin. Itu
dalam hatiku tuh benar-benar bilang kayak gak ada yang lebih besar dari Tuhan. Haleluya. Itu cuma lampu, itu cuma listrik kayak Tuhan bisa lakuin yang lebih dari itu. Wow. Keren. Apa ya? Hela, lu mau nanya lagi? Oke. Lagi. Bagus ya kak? Mau satu kursi. Pernah nggak sih Koko dalam membangun suatu hubungan itu dengan Iya. kayak Koko itu minta arahan gitu atau minta sesuatu pertanyaan atau gimana itu, dan beneran gak sih Tuhan itu jawab dan kabulkan apa itu yang Koko tanya dan Koko minta gitu? Gimana Koko minta arahannya itu gitu? Wow. Gitu. Keren banget pertanyaannya, keren banget. Ya, kalau misalnya kita udah deket sama seseorang, pasti ini ya. Kalau bahasa duniawinya ada yang namanya take and give. Iya. Oke ya. Iya, benar sekali. Ada barterannya. Tapi benar, Koken sendiri pernah ya dalam menjalin hubungan sama Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan itu, pasti Koken ada hal-hal yang Koken tanyakan sama Tuhan, ada arahan-arahan yang Koken minta sama Tuhan. Gimana Koken memintanya? Nah, ini mungkin cara juga lah ya, sekalian cara gimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan membangun mezbah. Membangun mezbah itu bukan berarti kita ngumpulin batu, kita buat kayak mezbah di sini, kita korbanin. Itu cara perjanjian lama, teman-teman. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus, Dia mau mengaruniakan anak yang tunggal, menebus dosa kita, menggantikan kita. Akhirnya kita tidak perlu seperti itu lagi karena Dia, pribadi Yesus itu sendiri sudah menjadi jalan bagi kita. Makanya Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi caranya supaya kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan itu, meminta arahan dengan Tuhan itu, membangun mezbah. Membangun mezbah di sini apa artinya? Kita memang saat teduh lah di situ. Kita cari kehadiran Tuhan, kita saat teduh, kita doa. Karena doa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, kita doa dan kita renungkan firman Tuhan. Karena mungkin ada orang yang mendapat karunia untuk bisa dengar arahan Tuhan itu mungkin secara audible, atau mungkin dipercayakan lewat orang-orang tertentu, mungkin lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberikan pesannya kepada hamba Tuhan ini, disampaikanlah kepada orang yang berdoa ini. Tapi cara lain Tuhan menyampaikan apa maksud Dia bagi kita, itu ya melalui firman Tuhan. Jadi kok kan nggak bosan-bosannya nih ngajak teman-teman semua untuk ayo baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Oke? Dan didoakan. Jadi bukan hanya sekedar baca, doakan Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan dari pesan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus berikan pengertian dalam nama Yesus, amin. Teman-teman baca, pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah, Koken Koken cerita juga ini dengan beberapa teman di bidang doa ya kan. Termasuk Helen salah satunya. Selama bulan Agustus yang lalu sampai September awal kemarin itu, Koken mendapat satu highlight ya, yaitu kata panggilan. Gak tahu kenapa kata panggilan itu Tuhan highlight di hati Koko. Panggilan. Afirmasinya bagaimana? Gimana Koko tahu itu panggilan Tuhan? Kan bisa jadi itu pikiran kita ya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin pernah bertanya-tanya, gimana tahu sih kok itu dari Tuhan atau suara hati kita sendiri? Kok kan percaya kalau misalnya itu dari Tuhan, pertama itu pasti sejalan dengan firman Tuhan. Yang kedua, ada nggak tahu kenapa pengulangan ya yang mengafirmasi bahwasannya ya ini memang dari Tuhan. Dan tanda yang diberikan dari Tuhan ini masalahnya bukan hanya dari orang-orang sosial saja, tapi memang kok kan temukan itu dari firman Tuhan, dari sharing yang disampaikan, bahkan dari pemimpin Koko di departemen JG ini ngomongin soal panggilan, ngomongin soal visi. Kenapa Tuhan? Akhirnya Koken memutuskan untuk berdoa. Koken punya kesempatan untuk ikut salah satu prayer night lah ya di sebuah gereja, dan di situ ngomongin lagi soal panggilan. Dan ada ajakan untuk berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Maka Koken ikuti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sebelum Ia memulai pelayanannya, Ia berpuasa dulu kan teman-teman, 40 hari 40 malam Ia dicobai, baru Ia memulai pelayanannya. Di situ Koken belajar bahwa yang namanya doa dan puasa itu adalah tahap persiapan kita untuk terima jawaban Tuhan itu. Maka yang Koken lakukan kemarin ya, sepanjang bulan Agustus hingga awal September itu, ya Koken memang berpuasa 21 hari. Dan teman-teman harus ngerti ya, kalau teman-teman berpuasa itu bukan artinya diet. Mungkin teman-teman akan asumsi puasa itu sama dengan tidak makan gitu kan. Benar, tapi lebih dari itu, puasa itu artinya kita itu mematikan kedagingan kita
Dan kita menggantikan itu dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita cari hadirat Tuhan. Diet halal. Bagus bahasanya. Iya, karena kalau puasa tanpa puasa tanpa firman Tuhan, tanpa berdoa, itu hanya jadi diet doang. Iya, no. Puasa tanpa firman Tuhan hanya dengan berdoa, ya itu hanya akan jadi liturgi. Jadi memang perlu ada firman Tuhan yang menemani. Maka dalam puasa itu Koken temukan beberapa jawaban. Koken temukan di kitab Amos, dicatat bahwa Amos itu sebenarnya nabi, tapi dia bukan keturunan nabi. Dia itu seorang peternak, menggembalakan kambing domba, numbuhin tanaman. Tapi satu hari Tuhan panggil dia, Amos, beri nubuatan untuk bangsa Israel. Maka pertanyaan kok Amosnya mau? Dia kok bisa mau terpanggil untuk itu? Kemudian Koken merenungkan lagi firman Tuhan. Bayangin kadang ya saat kita memang memberikan hati di situ, ayat-ayat yang bahkan kita baca sehari-hari itu akhirnya Tuhan singkapkan. Kemarin Koken temukan ada satu ayat di Korintus yang mengatakan gimana supaya kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya sebenarnya rupanya Tuhan sudah berikan lewat rohnya. Roh Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, ya kan? Dan disitulah Tuhan menyatakan kehendak hatinya. Berarti supaya kita tahu panggilan Tuhan, kita perlu dekat dengan yang namanya Roh Kudus. Koken berdoa dan berpuasa lagi. Tuhan berikan lagi jawabannya lewat sharing firman Tuhan oleh seorang pastor di Singapura. Beliau mengatakan bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Roh Kudus. Dengan berdoa. Berdoa itu adalah nafas daripada Roh Kudus katanya. Wah kan, lihat teman-teman, bagaimana Koken itu dibawa semakin jelas dengan arahan Tuhan. Ya jadi selama Koken berdoa. Nah mungkin pertanyaan terakhirnya adalah Tuhan jawab gak? Gitu ya. Nah mungkin teman-teman pernah dengar jawaban doa itu ada 3. Dijawab, tidak dijawab, tunggu waktunya gitu. Maka jawaban Koko untuk itu ya, dari perenungan Koko lakukan adalah tunggu waktunya. Ada yang bahkan Tuhan sudah jawab, dan saat Tuhan menjawab mungkin kadang kita nggak suka, jadinya kita denial. Masa sih ini jawaban Tuhan? Pernah nggak di posisi gitu? Jadi yang mempertanyakan, masa sih ini jawaban Tuhan gitu? Tapi iya, pertama ada yang sudah dijawab. Dan kalau Tuhan menjawab itu berarti memang izin Tuhan. Ya. Tapi jawaban tidak itu jawaban Tuhan. Jadi di Yakobus dicatat, atau mungkin kamu berdoa tapi kamu tidak mendapat apa-apa. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Jawabannya no untuk jawaban kita, doa kita. Karena itu untuk kepuasan nafsu kita. So when God lets answer prayer, itu God's permission. But when God says no to a prayer, itu God's protection. Supaya kita nggak larut dalam hawa nafsu kita. Supaya Tuhan mau kita ngandelin Tuhan lah. Ya kamu ikutlah rancanganku. Dan yang terakhir itu adalah menunggu waktunya. Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo. Itu raja yang paling berhikmat dalam sejarah manusia. Ya. Raja Salomo mengatakan seperti ini, di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu Tuhan. Dan Koken temukan itu di dalam perenungan Koko. Jadi saat Koken menanti-nantikan apa ya Tuhan maksudnya Tuhan nge-highlight kata panggilan ini. Jadi apa panggilanku Tuhan? Tuhan hanya menjawab ada waktunya. Tunggu aja. Maka yang perlu Koken lakukan itu adalah menunggu. Menunggu di mana? Di jalan yang namanya iman. Jadi ada seorang influencer Amerika mengatakan seperti ini. You ask not because you have not because you ask not. Dan itu memang based on firman Tuhan ya. Mintalah maka kamu akan mendapat. Jadi kalau kita nggak dapat berarti karena kita nggak minta. Carilah kamu akan menemukan, ketuklah pintu akan dibukakan. Itu kan hal berdoa ya. Dan dia katakan Tuhan itu selalu jawab doa. Memang ada waktunya menanti. Tapi Tuhan begitu dengar doa kita, dia langsung kirim. Nah, kapan itu nyampe ke kitanya, itu tergantung dari kita. Kita menunggu nggak di jalan yang namanya iman. Alamatnya itu iman. Saat kita berpindah dari alamat ini ke alamat yang lain, mungkin ke alamat pengertian kita sendiri, mungkin alamat pendapat orang tua, mungkin alamat nasihat teman-teman, doa itu nggak nyampe. Karena paketnya itu cuma ada ke satu alamat itu, yaitu iman. Nah, jadi itu yang Koken temukan. Bahkan ya, itu hari ini juga Koken dapatkan ayat itu kembali, yaitu janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu kan, itu di Amsal 3 ayat 5.
Amsal. Di ayat 6 dikatakan, udah jawab semua tips-tipsnya akulah dia kan. Wah, udah dan segala jawab hikmah secara yang terperinci, Gitu ya. mulai dari tips berdoa, Tuhan tips sampai semuanya saat kita ini ya. tahu. Tunggu aja kan. Caranya itu suara Tuhan atau bukan, Ah. Kalau kan pernah minta arahan Tuhan jawabannya iya. itu sangat sangat Dengan caranya aku dan pasti teman-teman di GC yang nonton GC Talk ini pasti juga terberkati sangat sangat. Amin. Lagi nggak Messi? Udah. Siapa tahu dari kalian sendiri ada Udah gitu ya. sepakat ya? Jadi rasa penasaran. Udah kebablas ya soal soal ini. Oke, masih. Mulai dari berdoa, berpuasa, membaca Oh, iya. Alkitab setiap hari itu udah apa cara-cara kita membangun hubungan sama Tuhan, membangunnya ini. Oh iya. Oke, tapi kok kan penasaran ya, mungkin mewakili anak-anak remaja nih, Helen dan juga Kak Mixi. Dari kalian apa sih yang paling menghalangi kalian untuk mungkin membangun hubungan sama Tuhan ya? Dan pasti teman-teman di GC yang nonton GC Talk ini. Oh iya. Aku nanya gini, enggak. Gimana Messi nggak ngerasa jauh gitu dari Tuhan? Wow, Terus iya. Gimana caranya supaya bisa Siapa tahu dari kalian sendiri ada gitu ya. Jadi teman-teman. Oh, Pokoknya oke sekarang oke. baca pikiran kan ya? Ini berarti kita ada chemistry-nya, ada kimia. Oh iya iya. Nah, kalau Koko rasa ya dari yang Koko lihat, mungkin mewakili anak-anak pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu real. Dari kalian Jadi apa kalau sih yang Koko lihat anak-anak remaja sekarang itu paling sering jadi hambatan itu karena pergaulan dia. Itu yang membuat mereka mungkin merasa kayak jauh ya dari Tuhan gitu. Atau mungkin faktor-faktor lainnya seperti keluarga dan sebagainya, faktor finansial, faktor pendidikannya. Tapi selain itu faktor internalnya itu adalah perasaan bersalah. Saat mereka merasa kayak ya, sangat tidak layak deh. Iya, jadinya kayak ada kimia. ketemu Tuhan itu jadi takut. Oh, iya. Sama kayak Adam ketika ketahuan berdosa. Nah, Jadi kayak nggak mau nyari kalau Tuhan. Koko rasa ya dari yang Koko Nah, lihat, ini yang bisa kita pelajari dari Daud. pergaulan yang buruk merusak kebiasaan Daud baik itu membuat sebuah mazmur itu Jadi sangat kalau yang berani. Koko lihat, anak-anak Beliau remaja mengatakan sekarang begini itu di mazmur, paling sering jadi "Ujilah hambatan aku, karena Tuhan. pergaulan." Itu yang Selidiki membuat mereka mungkin hatiku. merasa kayak jauh ya. Apakah aku menyimpang dari Atau jalan? mungkin faktor-faktor Seorang Daud, lainnya seperti kenapa dia berkenan di hati ya, Tuhan? faktor finansial. Karena mau dia benar, mau dia Kan, salah, yang dia tapi cari itu Tuhan. selain itu faktor Dia larinya itu langsung ke Tuhan. Dia berdosa, nyarinya larinya ke Tuhan. Tuhan, aku udah berdosa, ampuni aku Tuhan. Sangat tidak layak. Langsung larinya ke Iya, Tuhan, jadi karena yang kayak dia paling takutkan ketemu adalah Tuhan supaya itu berkenanan Tuhan itu jadi gak takut. lari dari. Sama kayak Adam. So teman-teman Koken juga sampaikan ke teman-teman di sini ya. Saat Nah, ini yang bisa kita di pelajari. saat dimana kita merasa paling jauh dari Tuhan, baik dengan kondisi Sangat apapun, berani ya. Beliau itu mengatakan, justru momen paling tepat untuk kita lari balik sama Tuhan. selidiki Koken hati. yakin minggu lalu tema kita Apakah kembali aku pulang menyimpang itu dari memberkati kita dengan kisah anak seorang yang hilang. Daud, kenapa dia berkenan? Kisah anak yang hilang di sini. Nah, Koken mau sedikit reveal dia- ya. Perenungan firman Tuhan yang Koko dapatkan dari kisah ini. Dia larinya itu Sebenarnya yang hilang itu bukan cuma dia bungsu. berdosa, nyarinya larinya ke Tuhan. Yang Tuhan, sulung pun aku berdosa, hilang. ampuni aku Tuhan. Oke. Langsung larinya ke Satu-satu. Tuhan karena yang dia Yang lakukan- bungsu itu hilang karena dia berpikir dia itu bisa tanpa Tuhan. So teman-teman Itulah ya. Koken- Dia bisa tanpa bapaknya. Teman-teman. Udahlah kasih aku semua berkatnya. Di Aku bisa. saat dimana Difoya-foyakannya rupanya dia hancur. baik, dengan kondisi Tapi lihat si bungsu ini ketika dia hancur akhirnya apa yang dia lakukan? Dia balik sama bapaknya. Dan itu satu kesukaan yang besar saat anak bungsunya ini balik sama bapaknya. Bapaknya ngadain pesta dan sebagainya. Dia kasih tahu ke satu kotanya, anakku pulang, anakku pulang. perenungan firman Tuhan yang kau dapatkan. Nah, dari jadi kisah. ada momen mungkin ya saat kita Sebenarnya terhilang itu itu kita bukan merasa Yesus. aku bisa tanpa Tuhan. yang sulung pun. Nah, itulah momennya kita untuk ayo balik. Ayo Yang cari Tuhan. bungsu itu hilang karena dia Justru disitulah waktu kita untuk dia kembali bisa bangun tanpa hubungan sama Tuhan. Itulah ya. Dia bisa Dan tanpa bangun hubungan bapaknya. Tuhan itu Udah Koken pernah kasih aku semua sampaikan berkatnya. bukan Bisa. dalam pelayanan, Foya-foyakannya rupanya dia bukan hancur. terlibat dalam kegiatan gereja. Tapi lihat si bungsu Tetapi ini itu ketika dia pribadi. hancur, akhirnya apa yang dilakukan? Dia Pribadi. apa? Kita beribadah di gereja itu kita menerima firman Tuhan dari Tuhan. Kita melayani Tuhan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Itu wujud syukur kita karena kasih Tuhan. Tetapi memang hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu kita sendiri yang mengusahakan. Bayangin kalau si bungsu itu memutuskan untuk tetap nggak mau balik. Itulah momennya kita Tetap dia akan dalam keadaan yang hancur itu. Ayo, Tapi karena dia memutuskan balik hidupnya. Di situlah waktu kita untuk Ada satu orang lagi yang kita hilang. dan Si bangun anak sulung. hubungan Tuhan itu Koken pernah sampaikan itu. Bukan Kenapa anak sulung itu dalam kok kan pelayanan. bilang hilang? Karena anak sulung itu, terlibat dalam bukan buka ayatnya.
Lukas. Tetapi itu pribadi. Kita beribadah di gereja itu kita menerima Lukas firman 15. Tuhan dari Tuhan. Di ayat Kita melayani Tuhan itu karena Tuhan sudah 29-nya anak sulungnya ini ngomong sama ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak berhutang itu untuk dia. Kenapa Koken bilang dia lost? Dia tidak lost dari segi pelayanannya. Dia nggak lost dari segi ketaatannya. Tapi hubungannya sama bapaknya dia lost. Hatinya dia lost sama bapaknya. Makanya bapaknya bingung dan jawab gini di ayat 31. Anakku, engkau selalu sama-sama aku. Anak sulungnya ini ngomong Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi seringkali yang loss yang kedua ini itu adalah saat kita itu merasa semua yang kita lakukan ini itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk Tuhan. Sama kayak Maria dan Marta. Marta sibuk melayani. Tapi dia nggak tahu esensi yang penting dalam hubungan itu adalah seperti Maria yang cuma mendekati Tuhan dengerin. Dia nggak lost dari segi ketaatan. Seringkali mungkin kita lossnya di situ. Sama bapaknya dia lost. Kita itu merasa dia lost. aku udah melayani Tuhan, aku udah dengar firman Tuhan. Makanya bapaknya bingung dan jawab gini di ayat 31. Kenapa anakku ini orang sama-sama aku yang baru saja berdosa bisa-bisanya dia anakku. masuk ke gereja dan dia bisa-bisanya Jadi melayani di atas seringkali yang lost yang bisa-bisanya dia bersaksi. Saat kita itu merasa Seolah-olah itu kita lebih layak itu. dari orang itu. Itu sudah cukup. Wow, kita lost di situ. Itu sudah cukup. Itulah Daud. Ya. Kenapa Daud itu berkenan di hati Tuhan? Karena Daud itu kenal hati Tuhan itu, dia Tuhan itu nggak akan merasa hina dengan orang yang lost. Justru Tuhan akan sangat bersukacita saat orang itu lost dan kembali. Tapi mungkin kita ada di posisi anak-anak sulung itu tadi. Kita merasa apa yang kita lakukan saat ini sudah cukup, tapi hati kita itu jauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan pernah berkata seperti ini. Mereka memuji aku dengan mulut, tetapi hati mereka jauh. Nah, jadi hari ini kita yang mana yang jauh? Kita lost di mananya gitu kan? Apakah hati kita yang lost seperti anak sulung atau memang ya kita jauh seperti anak bungsu itu tadi karena merasa kita itu bisa? Kok kan pernah tidak di posisi itu? Kok kan pernah? Pastinya pernah. Baik secara jarak maupun secara hati. Jadi akhirnya ya itu membuat Koko bisa dibilang merasa lonely, merasa kok pelayanan berat ya. Mungkin teman-teman menilai Koko orang yang happy, orang yang cheerful. Kok kan pernah lo mikir, ih senyum aja susah ya gitu. Kok kan pernah lo di posisi seperti itu. Dan gimana caranya Kok kan bangkit? Ya puji Tuhan teman-teman. Ada komunitas. Yang mana yang jauh? Kok kan nggak bohong, bener. Apakah hati kita karena ada komunitas ini Kok kan dirangkul sama teman-teman pelayanan, ada kakak-kakak pembina, ada adik-adik JC. Jadi di komunitas ini itu kita bukan hanya sebagai kakak pembina membangun adik-adik. Adik-adik itu juga membangun kakak-kakak pembinanya. Jadi akhirnya ini satu ekosistem yang menurut Koko sangat sehat untuk pertumbuhan iman dan rohani kita. Benar-benar karena ada komunitas junior di sini, menilai Koko ya, orang yang Koko itu bisa ada sampai segimana Koko ada saat ini. Dan karena Koko bertumbuh di gereja ini, Koko juga bersyukur tertanam bertumbuh di gereja. Gimana caranya Koko dikuatkannya karena itu. Tuhan. Jadi kalau teman-teman nanya ya gimana caranya bangkit dari keterhilangan itu, harus ada komunitas ini. Penting sekali punya komunitas rohani yang bisa mendukung pertumbuhan. Ada adik-adik JC gitu. Jadi di komunitas ini itu kita bukan hanya sebagai kakak pembina membantu adik-adik itu. Sama-sama. Kita belum bertanya tapi ini Koko satu udah kasih ekosistem yang menurut Koko sangat sehat. Semuanya. Oh iya ya. Benar-benar karena ada kita dan teman-teman JC lainnya. Amin. Itu bisa ada sampai Ya, Oke, boleh. Udah dari tadi udah bertumbuh lengkap balik. Karena kan bertanya pun Koko udah jawab. Oh iya. Tadi pun udah dijawab. Oh iya. Jadi kayak, biarpun nggak dikasih kesempatan, biarpun nggak dikasih kesempatan, tapi tetap terjawab. Harus ada, puji Tuhan. Penting sekali punya komunitas yang bisa mendukung. Oke, untuk closingnya mungkin Koke tutup dalam doa lah ya. Jadi semoga hari ini kita belajar. Sama-sama. Oh iya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita tutup di dalam doa lah ya. Mungkin dari Messi sama Helen ada yang mau didoakan? Oke, boleh. Udah dari tadi udah. Bareng lagi doa. Oh, iya.
rumah lah ya. Jadi harapannya dari pembicaraan kita, teman-teman semua di rumah juga belajar ya tentang membangun hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Yuk, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Oke. pembicaraan yang boleh kami. Closingnya mungkin pokoknya tutup dalam doa ya. Jadi pembicaraan ini sehat. Semoga hari ini kita belajar yang memberkati setiap kita untuk dapat kembali ya Tuhan kepadamu, membangun hubungan dengan Engkau ya Bapa. Tuhan yang kiranya melembutkan hati kami, menggantikan hati yang keras menjadi hati yang baru, menggantikan roh yang padam dengan roh yang berapi-api, roh yang taat daripada Tuhan, sehingga setiap kami mau kembali berlari kepadamu. Selidiki bareng lagi dong ya. apakah kami sungguh ya Tuhan telah mencari wajah-Mu Tuhan, merindukan hati teman-teman di rumah lah ya. Tuhan. Hari ini kami dari telah selesai, kiranya ya Tuhan di rumah Kau juga terus belajar bekerja ya dalam kehidupan kami, uluran tangan-Mu yang terus menyertai kami, baik itu dalam perkuliahan kami, Tuhan, kiranya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan dalam setiap pendidikan kami, dalam sekolah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan saat kami mengandalkan Tuhan dalam pendidikan kami, Tuhan karuniakan kecerdasan dan pengertian yang daripada Tuhan 10 kali lipat lebih ya Tuhan daripada teman-teman kami, seperti yang Kau berikan bagi Daniel Sadar Sadar. Dan kami juga berdoa bagi keluarga kami, kiranya ada keharmonisan, ada keintiman di tengah keluarga kami, biar hubungan yang renggang, yang putus Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi negeri kami tercinta Indonesia, biarlah ada shalom atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Indonesia dapat tetap bersatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkat yang melimpah, takut akan Tuhan itu menyertai bangsa kami ya Bapak. Biarlah belas kasihan-Mu senantiasa atas negeri kami. Sebentar kami akan berpisah, kami tidak lupa berdoa untuk kesejahteraan daripada bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Untuk Yerusalem kami angkat tangan kami dan katakan Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota pilihannya Tuhan, diberkatilah bangsa pilihannya Tuhan, biar ada sentosa dalam puri-Mu dan sejahtera di lingkungan kami juga berdoa bagi dan biarlah berkat yang melimpah atas Yerusalem itu mengalir juga atas bangsa kami, itu mengalir juga atas keluarga kami, atas sekolah dan pendidikan kami, kuliah kami, bahkan atas setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, sebelum kami berpisah, biarlah Tuhan kami berkenan memberkati kami. Teman-teman saya undang, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita ke surga. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini biarlah terjalin koneksi yang ilahi antara kita dengan Tuhan, dan biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itu memberkati dan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.